Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKom dalam channel Fairuz El Said. Materi kita kali ini tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan topik faktor manusia bagian kedua, yaitu pendengaran, suara, dan perkataan. Apa itu pendengaran? Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Pada manusia hal ini dilakukan oleh telinga, saraf, dan otak. Pendengaran dapat merespon otak kita. Coba Anda tutup mata. Apa yang bisa didengar? Otak bisa mengidentifikasi suara tersebut seperti asal suara, arah datang, nada, dan maksud dari suara itu. Oleh karena itu, suara dianggap sebagai pandangan kedua, secondary vision. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bila dipaksa mendengar frekuensi yang terlalu tinggi terus-menerus, sistem pendengaran kita bisa menjadi rusak. Lalu apa saja bagian-bagian dari telinga sebagai alat pendengaran? Yang pertama adalah telinga bagian luar, berfungsi untuk melindungi telinga bagian dalam dan juga menguatkan suara. Kemudian telinga bagian tengah mentransmisikan gelombang suara dengan gendang telinga atau eardrum dalam bentuk getaran. Kemudian melewati telinga bagian dalam melalui melius, incus, dan steps atau stirrup. Nah, telinga bagian dalam ini merupakan transmitter kimiawi. Bergetarnya steps menyebabkan gelombang tekanan dan koklea yang menyediakan cairan mendeteksi adanya sinyal dan mengirimnya ke otak melalui syaraf pendengaran. Lalu, apa itu bunyi atau suara? Dalam fisika, bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, dan padat. Dalam fisiologi dan psikologi manusia, suara adalah penerimaan gelombang dan persepsi mereka oleh otak. Hanya gelombang akustik yang memiliki frekuensi antara 20 Hz dan 220 kHz. Rentang frekuensi audio yang menimbulkan persepsi pendengaran pada manusia. Jadi, frekuensi yang bisa didengar oleh manusia itu disebut sebagai frekuensi akustik. Di udara, pada tengah atmosfer ini mewakili gelombang suara dengan panjang gelombang 17 meter atau 56 kaki hingga 1,7 cm atau 0,67 inch. Gelombang suara di atas 20 kHz dikenal sebagai ultrasonografi atau sering disingkat dengan USG dan tidak terdengar oleh manusia. Gelombang suara di bawah 20 Hz dikenal sebagai infrasonik. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang kedua hal tersebut. Kemudian, apa saja gelombang suara? Suara ditransmisikan melalui gas, plasma, dan cairan sebagai gelombang longitudinal. Juga disebut dengan gelombang kompresi. Dibutuhkan media untuk disebarkan. Namun melalui padatan, ia dapat ditransmisikan dengan gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang suara longitudinal adalah gelombang deviasi tekanan bolak-balik dan tekanan kesetimbangan yang menyebabkan daerah kompresi dan penghalusan lokal. Gelombang suara transversal adalah gelombang tegangan geser bolak-balik pada suatu sudut kanan ke arah propagasi. Gelombang suara dapat dilihat dan menggunakan cermin parabola dan objek yang menghasilkan suara. Dilihat maksudnya divisualisasikan ya. Nah, ini contoh dari gelombang longitudinal. Nah, yang di bawah ini adalah contoh dari gelombang transversal. Jadi ini adalah semacam tekanan ya, tekanan. Kalau ini seperti sinusidal, jadi bentuknya sinusidal. Bentuknya dari segi bentuknya. Selanjutnya, bagaimana sifat dan karakter gelombang suara ya. Jadi meskipun ada banyak kerumitan yang berkaitan dengan transmisi suara pada titik penerimaan yaitu telinga, suara siap dibagi menjadi dua elemen sederhana yaitu tekanan dan waktu. Nah, tekanan kalau di gambar ini vertikal ya, sedangkan waktunya ini yang horizontal. Jadi kalau digambarkan itu sebenarnya suara itu hanya terbagi dua elemen, yaitu tekanannya dan suaranya. Ada yang membaginya lagi dengan 4 hal ya, nanti kita bahas. Nah, elemen-elemen mendasar ini membentuk dasar dari semua gelombang suara.
Gelombang suara dapat digunakan untuk menggambarkan secara absolut setiap suara yang kita dengar. Kemudian bagaimana mendeskripsikan gelombang suara. Jadi gelombang suara itu bisa digambarkan dalam bidang sinusoidal ya, gelombang seperti ini bergelombang. Nah, ini ada 4 sifat umum. Yang pertama frekuensi ya, frekuensi. Kemudian ini frekuensi itu panjang gelombang ya, dari satu titik puncak yang lain, ini disebut sebagai frekuensi. Kemudian amplitudo itu tekanan suaranya, jadi yang vertikal. Kemudian kecepatan suara ini ada hubungannya dengan waktu ya, berapa jumlah gelombang yang bisa muncul dalam satuan waktu ya, misalnya detik. Kemudian arah ya, arahnya suara. Nah, itulah keempat sifat yang bisa mendeskripsikan gelombang suara. Kemudian apa yang mempengaruhi kecepatan suara? Kecepatan suara itu tergantung pada medium yang dilewati gelombangnya dan merupakan sifat dasar dari material. Upaya signifikan pertama menuju pengukuran kecepatan suara dilakukan oleh Isaac Newton. Dia percaya bahwa kecepatan suara dalam suatu saat tertentu sama dengan akar kuadrat dan tekanan yang bekerja padanya dibagi dengan kepadatannya. Ya, jadi seperti itu rumusnya ya. Kemudian ini pada gambar ini bisa dilihat ya, semakin padat bahan dari suatu medium, maka dia akan semakin cepat ya. Jadi ini solid, jadi benda padat itu jauh lebih cepat ya daripada benda cair. Benda cair lebih cepat ya perambatannya dibandingkan dengan gas. Kemudian apa yang mempengaruhi selain hal tadi ya? Ya, yang mempengaruhi adalah suhu ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan suara. Jadi sifat-sifat fisik dan kecepatan suara berubah dengan kondisi sekitar. Jadi suara itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Misalnya kecepatan suara dalam gas tergantung pada suhu. Dalam 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit udara di permukaan laut, kecepatan suara sekitar 343 meter per detik atau 1200 km per jam, atau kalau dalam satuan mph itu 767 mph. Di air tawar juga pada 20 derajat kecepatan suara itu sekitar 1482 meter per detik atau 5,330 km per jam atau 3315 mph. Jadi di permukaan laut dan di air tawar itu jauh lebih cepat di air tawar ya. Kemudian dalam baja itu kecepatan suara itu 5.960 meter per second atau 21.460 km per jam. Jauh lebih cepat ya, semakin padat berarti semakin cepat. 13.330 mph. Kecepatan suara juga sedikit sensitif yang tunduk pada efek anharmonik orde 2 terhadap amplitudo suara, yang berarti ada efek perambatan nonlinear seperti produksi harmonik dan nada campuran yang tidak ada dalam suara asli. Jadi suhu bisa mempengaruhi suara, dan itu bisa saja kemudian berbeda dengan warna suara yang seharusnya. Kemudian apa tadi kita singgung, ada 3 jenis suara ya, ada suara ultrasonik ya, kemudian ada infrasonik, dan ada suara akustik ya. Ya, ini bedanya apa ya? Nah, atau ultrasonik itu bisa disebut sebagai ultrasonografi, ada yang menyebutnya ultrasound ya. Nah, ini ultrasonografi adalah gelombang suara dengan frekuensi lebih tinggi dari 20.000 Hz atau 20.000 kHz ya, sama aja ya. Ultrasonografi ini tidak berbeda dengan suara akustik yang terdengar atau suara normal dalam sifat fisiknya, kecuali bahwa manusia tidak bisa mendengarnya ya.
Perangkat ultrasonik beroperasi dengan frekuensi dari 20 kHz hingga beberapa GHz. Ultrasonik biasanya digunakan untuk diagnosa medis seperti sonogram. Jadi sebenarnya setiap benda itu kalau mendapatkan gelombang suara, sebenarnya dia memantulkan. Dari pantulan inilah kemudian dibentuk gambar ya. Itulah contoh teknologi di dalam USG ya. Jadi sebenarnya itu punya gelombang, dia mengirimkan gelombang suara, hanya saja tidak terdengar oleh kita. Ini juga biasanya diterapkan di kapal selam ya, untuk mendeteksi benda-benda di sekitarnya, namanya alatnya sonar ya. Jadi ini sama prinsipnya, bahwa ketika gelombang suara itu dilepaskan, dia akan, benda yang terkena pertama kali akan memantulkan. Nah, pantulan ini kemudian dibaca dan membentuk sebuah gambar ya. Jadi teknologi sonogram ini sama dengan sonar yang di kapal selam sebenarnya teknologinya. Kemudian apa itu infrasonik? Nah, infrasonik ini justru yang, kalau tadi ketinggian, jadi kalau kita suaranya itu frekuensinya terlalu tinggi juga kita tidak bisa dengar. Kalau suaranya juga frekuensinya terlalu rendah juga kita tidak bisa mendengar ya. Jadi ini namanya infrasonik ya. Nah, meskipun suara infrasonik ini tidak bisa didengar oleh manusia, tetapi beberapa hewan itu bisa mendengar, misalnya ikan paus dan gajah ya. Ya, kalau tadi ultrasonik itu yang bisa mendengar itu adalah apa namanya? Kelelawar. Makanya kelelawar itu sebenarnya dia mengeluarkan suara ya, untuk mengetahui apa ada benda di tempat lain apa enggak. Nah, ini berbeda dengan gajah. Gajah ini bisa berkomunikasi dengan suara yang sangat rendah, dan gajah lain tahu gitu apa informasinya. Dengan demikian juga paus, ikan paus ya, juga bisa berkomunikasi dengan frekuensi yang sangat rendah ya, digunakan untuk berkomunikasi. Nah, ultrasonik apa namanya? Nah, ini keliru ya. Ini sebenarnya untuk letusan ini biasanya untuk digunakan untuk mendeteksi letusan gunung ya. Jadi bisa digunakan untuk mendeteksi letusan gunung. Nah, selanjutnya apa saja sih yang menentukan kualitas suara? Jadi ada 4 faktor ya yang menentukan kualitas suara. Yang pertama pitch ya. Mungkin kalau sering nonton audisi penyanyi gitu ya, ini pitch controlnya kurang bagus. Nah, itu maksudnya adalah mungkin frekuensi ya, tinggi rendahnya suara ya. Jadi pitch ini batasannya tinggi atau rendahnya frekuensi suara. Kemudian duration atau durasi, ini bisa panjang atau lama ya. Kemudian intensitas atau intensity, ini di batasannya adalah lembut atau keras ya. Kemudian timbre ini suara atau instrumen ya, bisa juga berarti kualitas ya, kualitas suara seseorang atau jenis suara seseorang. Nah, ini membentuk, namanya menghasilkan suara yang harmonis ya. Jadi tadi kalau pitch itu berupa frekuensi, kemudian durasi tentu saja apakah dia persisten ya. Kemudian intensitas itu gelombang amplitudenya, halus atau kerasnya. Kemudian timbre ini apakah dia harmonis atau tidak. Nah, selanjutnya sering kita dengar istilah derau. Nah, apa itu derau? Derau yang biasa disebut dengan noise adalah suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik, elektrik maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem ya, entah itu rangkaian listrik maupun elektronika, dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Nah, ini seringkali kalau kita merekam ya, saya seringkali juga mengalami ya. Dulu biasanya langsung saja tidak menggunakan headset gitu ya untuk merekam suara, menggunakan speaker langsung dari laptop. Itu bunyi derau dari kipas laptop itu bisa masuk ke dalam perekaman ya. Nah, sekarang saya juga menggunakan, ini salah satu cara ya sebenarnya untuk menekan atau mereduksi noise. Nah,
Jadi sekali lagi secara elektronis noise didefinisikan sebagai energi elektris yang tidak diinginkan ya. Misalnya dalam rekaman suara ada energi elektris yang tidak dikehendaki berkisar 0 sampai 15 kHz. Ini yang akan mencampur dan mengganggu musik yang selanjutnya ya kita sebut dengan istilah noise ya. Jadi derau dan noise. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara noise karena noise ini juga bisa dipakai dalam istilah-istilah sinyal yang lain ya, sinyal digital misalnya ya. Berikutnya dari mana sumber derau ya? Dari mana sumber derau? Yang pertama adalah sumber derau intrinsik ya, yang muncul dari fluktuasi acak di dalam suatu sistem fisik seperti thermal dan short noise. Tadi sudah dibahas bahwa suhu itu bisa mempengaruhi suara ya. Nah ini gangguan alam mungkin ya, bisa alam bisa yang lain termasuk apa namanya ya, sifatnya alam tapi itu bukan suara langsung ya, tetapi dia mempengaruhi suara ya. Kemudian yang kedua adalah sumber derau buatan ya, seperti motor, switch, elektronika digital. Kemudian sumber derau alamiah misalnya petir atau bintik matahari atau omongan tetangga ya. Nah, ini termasuk derau ya yang tidak diinginkan. Ini tidak hanya tidak enak didengar tapi tidak enak di hati gitu ya. Itu termasuk sumber derau alamiah ya. Kemudian bagaimana mereduksi derau? Nah, ini bagaimana mereduksi derau ini bisa banyak cara ya. Kalau punya kamar gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menggunakan dinding yang mengabsorpsi, yang mengabsorb atau mengurangi suara ya, yang bisa meredam suara ya, meredam suara sehingga tidak masuk ke dalam kamar ya. Nah, ini bisa dipakai di studio biasanya ya, biasa dipakai di studio atau dengan tata ruang ya, misalnya diberi pagar kalau di gedung ya, kalau itu ramai. Nah, bagaimana sudut agak tinggi sehingga ketika gelombang suara itu tidak langsung masuk ya, jadi terbelokkan oleh adanya dinding penghalang ya di gedung. Nah, ini bisa juga menggunakan dinding, jadi secara arsitektur juga bisa mereduksi derau. Atau yang tadi yang saya katakan tadi, saya menggunakan headset ya, misalnya kalau untuk merekam di mana suaranya bisa fokus lewat ini apa, lewat speaker yang memang lebih sensitif dengan suara yang lebih dekat misalkan ya. Kemudian yang lain ya, menghentikan aktivitas yang membuat keributan ya. Ini grafik ini menunjukkan bahwa di masa pandemi ya di New York City ini suara noise atau derau ini berkurang drastis ya. Jadi bisa juga aktivitas-aktivitas yang itu mungkin dihentikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya tadi kita bahas aspek pendengaran ya. Berikutnya ini aspek pendengaran dan suara sih ya tadi. Kemudian berikutnya adalah aspek perkataan. Jadi apa itu, manusia kan bisa berkata-kata ya. Nah, ini aspeknya kita bahas juga. Jadi apa itu perkataan? Perkataan ialah unit bahasa yang membawa arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Nah, ini ada kata morfem, nanti kita bahas juga. Yang saling diikat rapat serta membawa nilai fonetik. Nah, nanti juga dibahas apa itu morfem, apa itu fonetik. Lazimnya sesuatu perkataan terdiri dari kata akar atau kata dasar yang diiringi atau tanpa diiringi imbuhan. Bisa ada imbuhannya, bisa juga tidak ada. Misalnya kata kerja ya, bisa dikasih imbuhan bekerja, atau bisa dikasih imbuhan itu macam-macam. Ada yang di tengah prefix, ada yang di tengah juga infix ya, ada yang di belakang ya, atau disebut akhiran atau postfix ya. Postfix itu atau akhiran, infix itu sisipan ya. Postfix, prefix itu awalan ya. Jadi bekerja ya, kata dasarnya kerja ke tambahan kata be ya. Nah, ini kemudian bisa juga dapat awalan dan akhiran. Misalnya mengerjakan ya, awalan me. Nah, ini kemudian ada namanya perubahan.
kata dasar ya setelah mengalami imbuhan. Itu dipelajari dalam ilmu bahasa atau linguistik. Perkataan ini bisa digabung ya, kemudian membentuk ungkapan, klausa, ayat atau kata majemuk ya. Kata majemuk ya. Jadi gabungan dari beberapa kata itu bisa menjadi kata majemuk. Misalnya terima kasih ya. Jadi terima kasih ini dianggap satu kata tapi sebenarnya gabungan dari dua kata ya. Jadi itulah yang disebut sebagai kata majemuk. Kemudian tadi dibahas juga morfem. Morfem itu adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna ya. Makna. Jadi morfem ini bagian dari kata ya. Sebenarnya morfem ini ada lagi pembagiannya, ada namanya morf, ada almorf. Kalau morf itu sudah ketahuan maknanya ya, misalnya bekerja berarti mungkin maknanya mungkin, atau working, ing-nya itu bermakna sedang bekerja ya. Ada juga yang tidak ketahuan ya, belum ketahuan maksudnya. Contoh misalnya Kediri. Nah, ini sebenarnya awalan atau nama tempat ya. Awalan ke-nya itu. Nah, ini ada juga yang belum jelas gitu. Jadi ini cuma contoh saja ya. Untuk persisnya mungkin Anda bisa pelajari ilmu bahasa. Nah, dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak. Ya, misalnya mendapatkan s belakang ya. Cats misalnya berarti artinya beberapa kucing gitu atau banyak kucing. Ya. Bisa juga bermakna tidak ya. Unhappy ya. Kalau ditambah li itu sifat ya. Jadi contohnya jadi bisa depan belakang unhappily ya. Kadang-kadang awalannya re itu maknanya berulang, receive diterima kembali misalnya seperti itu ya. Kemudian kadang-kadang able ya di belakangnya ya. Apakah sesuatu itu bisa dilakukan, misalnya unstoppable jadi apa tidak bisa diberhentikan gitu ya. Nah ini memang tidak semua juga morfem itu bermakna filosofis ya, tergantung bahasanya ya. Kadang-kadang muncul begitu saja. Ini tidak mesti ada filosofisnya begitu. Kemudian apa itu fonetik? Ya, fonetik ada ilmu yang mempelajari buji-buji bahasa. Ya, fonetik menelaah bagaimana manusia menghasilkan buji-buji ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang keluar dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyian bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Nah, di bahasa Arab ada namanya ilmu tajwid ya. Makhrajal huruf. Ya, jadi bagaimana mengeluarkan huruf. Nah, itu ya mungkin ya kalau di apa namanya di bahasa Arab. Kalau di Indonesia can put these sounds on a diagram of a mouth to show ya apa gitu. Nah, ini contohnya ya di dalam bahasa Inggris bagaimana mengeluarkan bahasa asal bunyi huruf ya. F and S. Unlike our stops, these involve the air continuously flowing out of and causing friction in the mouth. So this type of sound is a fricative. F is made using the bottom lip and top teeth. That makes F a labiodental sound. S is pronounced at the alveolar ridge, just like T. This means S and T have this. Nah, itu tadi contoh dari fonetik dalam bahasa Inggris. Kemudian apa itu pengucapan? Pengucapan itu kalau dalam bahasa Inggris pronunciation ya, pronunciation. Jadi bagaimana mengucapkan sebuah kata. Kalau tadi mengucapkan huruf ya, cara mengucapkan huruf. Nah, ini bagaimana mengucapkan kata. Dengan kata lain, pengucapan merupakan cara suatu kata atau bahasa diucapkan. Selain itu, pengucapan di dalamnya termasuk artikulasi, penekanan, dan juga intonasi. Jadi juga tergantung kalimatnya ya. Nah, ini pronunciation. Pengucapan mencakup fitur bahasa, kosakata, dan tata bahasa ya.
sebenarnya sih mau dibahas juga sih tentang struktur bahasa ya, mungkin satu sesi tersendiri ya, mungkin minggu depan kita bahas. Ini menarik sebenarnya, mata kuliah ini ada hubungannya juga dengan mata kuliah Natural Language Processing ya. Mungkin terapannya ke sana ya, untuk faktor manusia di bidang suara, pendengaran, dan pengucapan. Ini ada hubungannya dengan mata kuliah Natural Language Processing. Jadi kita kembali ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penekanan juga termasuk dalam pengucapan. Misalnya jika sebuah kata dalam bahasa Inggris memiliki 2 suku kata, penekanannya biasanya pada suku kata pertama untuk kata benda dan kata sifat, serta pada buku kata kedua untuk kata kerja. Nah ini kalau di bahasa Inggris itu lebih ketat ya dibanding bahasa Indonesia. Ini kita coba ya, cara pengucapan saya menggunakan Google Translate di sini. Kita coba saja. Pengucapan mengacu pada cara kita membuat suara dari sebuah kata. Dengan kata lain, pengucapan merupakan cara suatu kata atau bahasa itu diucapkan. Nah, sekarang dalam bahasa Inggris. Nah, itu contoh pengucapan. Ini menggunakan Google Translate ya. Jadi teman-teman juga misalnya mau belajar ya, tentu saja ada aplikasi yang khusus untuk masalah pengucapan atau pronunciation. Nah, kemudian selanjutnya apa itu audio ya? Ada istilah audio ya. Ini sama-sama suara ini. Nah, audio ini sebenarnya lebih diproduksi oleh sebuah alat ya. Itulah yang disebut sebagai audio. Nah, dalam konteks lebih luas, audio adalah elemen multimedia yang fungsinya sama dengan teks, gambar, video, hingga animasi. Jadi audio ini sudah bentuknya mungkin file gitu ya, lebih tepatnya. Jadi sudah terproduksi dan bisa digunakan gitu ya, berulang-ulang. Nah, apa saja jenis audio dalam IMK? Yaitu pertama adalah speech ya, tadi speech. Speech itu perkataan atau ucapan yang berupa ucapan dalam bentuk kata atau kalimat bahasa alami manusia. Nah, kemudian ada juga non speech ya, adalah bunyi bukan ucapan manusia dengan makna tertentu. Ini contohnya ya, kita dengerin coba contohnya. Oh, ini nggak bisa ya. Oke, nanti berikutnya. Oke. Kemudian apa kegunaan speech? Nah, speech ini banyak ditambahkan dalam tampilan interface ya. Nanti besok minggu depan kita akan bahas tentang hal-hal yang terkait dengan speech ini ya, karena materinya sebenarnya cukup padat ya tentang speech ini. Ada namanya speech recognizer, dan bagaimana implementasinya mungkin minggu depan akan kita bahas khusus ya, bagaimana prosedurnya, prosesnya, terus teknologi yang berkembang sekarang apa, terapannya apa saja, nanti mungkin akan dibahas khusus ya. Nah, ini sebenarnya ada materi yang lain tentang human factor, nanti juga belum kita bahas tentang aspek ingatan ya sama sentuhan. Nah, ini untuk faktor manusia insya Allah saya akan sajikan dalam 4 sesi ya. Sesi kemarin itu tentang faktor manusia dari sisi visual ya, atau penglihatan dan warna. Nah, saat ini kita belajar juga tentang aspek suara, pendengaran, kemudian pengucapan ya. Nah, salah satunya ini sebenarnya implementasinya nanti itu di speech ya, di dalam gadget ya. Ini misalnya ketika Anda menyetir mobil di mana Anda mungkin tidak bisa membaca terus menerus ya arahan, tentu saja dialihkan menggunakan suara ya. Karena kalau Anda memperhatikan gadget ya sebagai penunjuk jalan, ini juga akan sangat berbahaya ya. Nah, bisa kecelakaan, dan ini biasanya kemudian digantikan dengan suara. Nah, ini contoh ya, contoh misalnya penggunaannya menggunakan aplikasi Waze ya, Waze. Bersiap-siap berkendaralah dengan aman. Dalam 100 meter, dalam 200 meter, dalam 300 meter, dalam 900 meter, dalam 2,2 km, belok kiri, belok kanan.
ambil lajur kiri. Pada bundaran ambil jalan keluar kedua ke Jalan Kampung Sawah Raya. Belok kanan ke Kodau Jati Mekar. Belok kiri ke Ceger Raya. Belok kanan ke Jalan Mabes Hankam. Belok kiri ke Sapi Perah. Belok kanan ke Cilangkap Baru. Belok kanan ke Bina Marga. Belok kanan ke Sepakat 8. Belok kiri ke Kelapa 2 Wetan. Putar balik ke SPBU 34133808. Kemudian belok kanan ke Cipayung Raya. Putar balik. Anda telah sampai di tujuan. Nah, itu contoh penggunaan speech. Jadi sangat membantu ketika dalam kondisi kita tidak bisa menggunakan keyboard ya. Harus memperhatikan sesuatu ya. Mata dan tangan kita sedang dipakai untuk hal lain ya. Hal lain. Nah, ini contohnya ya seperti tadi menyetir mobil ya. Jadi tidak mungkin kita mainan HP gitu ya, kemudian fokus kita tentu disetir tangannya, kemudian matanya tentu saja ke depan ya. Jadi suara ini sangat membantu di dalam kondisi-kondisi tersebut ya. Selanjutnya yang tadi speech, ada lagi non speech ya. Jadi mungkin biasa Anda dengar ini nyambung apa enggak sih flash disk saya ketika saya colokin gitu ya. Ini biasanya juga kadang-kadang menggunakan suara. Nah, ini kita bisa dengarkan coba contoh-contoh dari non speech ya. Jadi audio non speech itu adalah digunakan sebagai alarm dan warning atau status informasi ya. Contohnya nih ya, kita dengarkan beberapa contohnya. Nah, itu contoh-contoh dari suara. Jadi penampilan informasi yang redundant dapat meningkatkan kinerja user. Jadi bukan hanya tulisan visual ya. Jadi kalau ada suaranya juga itu sangat membantu. Ya misalnya tadi ketika Anda mencolokkan flash disk misalnya. Bukan hanya tulisan misalnya disconnected, tapi bunyinya khusus ya sehingga Anda tahu ini tidak disconnect gitu ya. Jadi tanpa membaca pun Anda sudah paham bahwa flash disk Anda tidak terbaca misalkan seperti itu. Jadi penampilan informasi yang redundant maksudnya lebih dari satu, entah itu visual maupun suara, ini akan lebih meningkatkan penerimaan pengguna. Oke, berikutnya apa sih perbedaan antara speech dan non speech? Nah, speech ini user mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya. Jadi ini suaranya itu berupa kalimat gitu ya. Misalnya tadi 300 meter lagi belok kiri. Nah, ini berarti kan satu kalimat. Nah, ini harus dipahami. Sedangkan kalau non speech itu bukan kata-kata, dia ini hanya suara-suara yang mengasosiasikan kejadian khusus. Misalnya tadi tidak connect ya atau sudah connect ya, ada beda bunyinya. Kemudian alarm ya. Bukan berbunyi ayo bangun dong gitu ya, bukan ya, tapi suara ribut ya. Ini nanti kita akan bahas lagi ya sebenarnya tentang audio khusus dan speech recognize di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena terkait hal ini juga sebenarnya materinya cukup padat. Oke, demikian dulu dari saya. Mungkin minggu depan kita bertemu lagi tentang aspek manusia, yaitu tentang sentuhan ya, dan mungkin kalau waktunya cukup satu sesi ke depan sentuhan dan tentang memori manusia ya. Sentuhan dan aspek sentuhan manusia. Demikian, terima kasih. Kalau menyukai tayangan ini jangan lupa di like ya, kemudian di subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya sehingga kalau ada tayangan-tayangan berikutnya Anda dapatkan notifikasinya, Anda tahu update-nya. Oke, saya Muhammad Faris Sabadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.